I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Supriyati dari Manajemen Malam dengan NIM 60221262. Di sini saya akan menganalisis regresi ganda dengan SPSS. Sebelum itu, kita memahami terlebih dahulu konsep dasar analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel tarikat Y. Jadi, jika hanya satu variabel bebas, itu disebut dengan regresi sederhana, dan jika lebih dari satu itu regresi berganda. Nah, di sini saya sudah mempunyai data yang akan nantinya diuji ke dalam SPSS, di mana kita untuk mencari tahu apakah motivasi sebagai X1, minat X2 berpengaruh terhadap prestasi Y. Nah, di sini ada dua variabel bebas, itu motivasi X1 dan minat X2 yang akan nanti diujinya. Yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel tarikat atau Y. Yang ketiga, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel tarikat Y. Yang selanjutnya, terakhir itu koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi, tujuan konsep dasar analisis regresi berganda nantinya itu untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Langsung saja kita masuk ke dalam SPSS. Jika akan muncul seperti ini, kita masuk ke variabel view, kemudian kita isi yang di bagian name dengan X1, X2, dan Y. Itu kita desimal ubah dengan 0. Kemudian kita label kita isi dengan X1-nya tadi motivasi ya. Itu X1. Selanjutnya minat dengan X2. Terakhir prestasi dengan Y. Setelah itu kita ubah dengan scale. Nah, kita ubah seperti ini ya. Lalu itu kita masuk ke data view. Data view akan muncul X1 itu motivasi, X2 minat, dan Y itu prestasi. Dan kita nanti akan paste, copy. Nanti saya akan mengcopy dari data Excel tadi ke dalam data view. Kemudian kita paste.
maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masuk ke analisis. Kemudian regression, linear, dan ini prestasi kita masukkan ke dependent. Yang motivasi sama minat kita masukkan ke independent. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Nih. Jadi jika kurang jelas, saya sudah meresum ke Word supaya kita bisa memahaminya lebih jelas. Nah, ini. Ini ada perumusan hipotesis. Ini ada rumusnya. Yang pertama, hipotesis pertama, terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi Y. Yang kedua, hipotesis kedua, terdapat pengaruh minat X kedua terhadap prestasi Y. Yang hipotesis ketiga itu terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Dan di sini saya menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau A sama dengan 0,05. Nah, jadi tingkat kepercayaan ini sudah standar statistiknya seperti ini ya kawan. Kemudian itu dasar pengambilan keputusan. Supaya kita mengetahui T-tabel, karena ini ada perbandingan T-hitung dengan T-tabel, maka kita cari tahu dahulu T-tabelnya berapa. Yaitu dengan cara mengambil keputusan. Yang pertama uji T. Pengambilan keputusan uji T itu yang pertama jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T-hitung lebih dari T-tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T-hitung kurang dari T-tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini sudah terdapat rumusnya. Rumus uji T itu T-tabel. T-tabel sama dengan T dalam kurung A atau 2 A dibagi 2 atau N dikurangi dengan K dikurangi dengan 1 dan T dalam kurung 0,025 itu 9 dan sama dengan 2,262. Nah, di sini itu A itu tingkat kepercayaan. Nih, tingkat kepercayaannya, teman. Kemudian N itu jumlah sampel. Jumlah sampel dari mana? Dari Excel. Nah, sampelnya itu ada 12. Nah, ini setelah itu K jumlah variabel. Variabel itu motivasi minat. Oke. Setelah itu uji F. Cara mengambil keputusan uji F, yang pertama jika nilai signifikansi
kurang dari 0,05 itu atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, itu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di sini ada rumusnya. F tabel sama dengan FK atau N kurang dengan K dalam kurung sama dengan F atau dalam kurung 2, 10 sama dengan 4, 10. Nah, dari mana kita mendapatkan 4,10? Kita sudah menyediakan ya. Nih. Nah, ini 4,10. Kita di tabel uji F. Oke, setelah itu kemudian kita penggunaan hipotesis pertama dan hipotesis kedua dengan uji T. Nah, ini saya sudah menyalin ini dari hasil output tadi. Ini ya. Nih, saya menyalin ini dari output dalam fase sini. Kemudian itu pengujian hipotesis pertama. Pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347. Nah, ini signifikansinya ini, 0,347. Lebih besar 0,05. Itu rumusnya ya. Dan nilai T hitung 0,992. Nah, ini tabel T ya. Itu kurang dari T tabel 2,62. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang kemudian, pengujian hipotesis kedua itu diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000, kurang dari 0,05, dan nilai T hitung 3,441 lebih besar dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kemudian pengujian hipotesis ketiga dengan uji F. Nih, sudah ya. Ini saya copy dipaste ke dalam Word supaya lebih jelas dan lebih enak menjelaskannya ya. Nah, kemudian pengujian hipotesis ketiga itu berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 23,978 lebih besar dari F tabel 4,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Yang terakhir, koefisien determinasi. Nih, model sumari. Nah, berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square
0,842 ya. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya dengan regresi linear. Itu seperti ini kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.